Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Ramaini dengan NIM 12111222430. Mata kuliah ADM dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Riti Hamdani, MPD. Dalam video ini saya akan membahas konsep, proses, dan peranan guru tentang administrasi kurikulum di satuan pendidikan. Dengan pembahasan yang pertama konsep administrasi kurikulum, yang kedua proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan yang terbagi menjadi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, dan yang ketiga keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Latin yang kata dasarnya adalah curere, yang berarti lapangan perlombaan lari yang ada garis start dan garis finish. Saat itu, pengertian kurikulum adalah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Dalam hal ini, ijazah merupakan suatu bukti bahwa siswa telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pelajaran, sebagaimana halnya seorang pelari telah menempuh suatu jarak antara suatu tempat ke tempat lainnya dan akhirnya mencapai finish. Dapat juga dikatakan administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ada beberapa proses administrasi kurikulum, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Di dalam perencanaan kurikulum terdapat sekitar masalah tanggung jawab untuk menentukan harus bagaimana bentuk kurikulum itu, siapa yang merencanakan, dan bila mana ada yang mengemukakan pendapat bahwa perencanaan kurikulum adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian dan karena itu dikerjakan oleh para ahli dalam bidang perencanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum. Sebelum kurikulum benar-benar dilaksanakan, harus terlebih dahulu memperhatikan perbedaan-perbedaan individual. Yang dimaksud di sini adalah masalah penyesuaian program pengajaran terhadap perbedaan-perbedaan di antara anak-anak. Pada umumnya manusia sangat beraneka ragam dalam kemampuannya untuk maju. Keadaan itu menggerakkan para pendidikan kepada perbedaan-perbedaan individual ini. Di sini timbul perbedaan-perbedaan pendapat mengenai persoalan bagaimana hal ini harus dilaksanakan. Yang pertama, konsep kurikulum yang telah ditetapkan jauh di muka harus dikuasai oleh semua murid menurut kecepatan yang telah diatur sebelumnya. Yang kedua, bahwa murid-murid harus dikelompokkan menurut kemampuannya dengan tujuan bahwa pengelompokan ini akan memperkecil perbedaan kemampuan dalam tiap kelompok agar mempermudah pelaksanaan individualis program pengajaran. Yang ketiga, menciptakan jenis kurikulum berdasarkan pengalaman yang dipusatkan kepada masalah-masalah dan memberikan kesempatan kepada kelompok. Yang ketiga, pengawasan atau pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat dua proses utama, yakni pengembangan pedoman kurikulum dan pengembangan pedoman instruksional. Untuk pedoman kurikulum meliputi 1. Latar belakang yang berisi rumusan falsafah dan tujuan lembaga pendidikan, populasi yang menjadi sasaran, rasional bidang studi atau mata kuliah, dan struktur organisasi bahan pengajaran. Yang kedua, silabus yang berisi mata pelajaran secara lebih terinci yang diberikan, yakni skop atau ruang lingkup dan sekuensinya atau urutan pengajiannya. Yang ketiga, desain evaluasi termasuk strategi revisi atau perbaikan kurikulum mengenai bahan pengajaran, organisasi bahan, dan strategi instruksionalnya. Untuk pedoman instruksional diperoleh atas usaha pengajar untuk menguraikan isi pedoman kurikulum agar lebih spesifik sehingga lebih mudah untuk mempersiapkan sebagai pelajaran dalam kelas. Dengan demikian, apa yang diajarkan benar-benar bersumber dari pedoman kurikulum. Yang keempat, evaluasi kurikulum. Dasar-dasar evaluasi kurikulum memiliki bermacam-macam tujuannya. Yang paling penting diantaranya ialah 1. Mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. 2. Melalui efektivitas kurikulum. 3. Menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan kurikulum. Sering kita lihat bahwa kurikulum dirombak tanpa evaluasi yang sistematis.
Jika evaluasi diadakan secara terus-menerus, mungkin tak perlu kurikulum diganti seluruhnya. Akan tetapi dapat senantiasa diperbaiki dan disempurnakan serta disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang untuk desain evaluasi menguraikan tentang 1. Data yang harus dikumpulkan, 2. Analisis data untuk membuktikan nilai dan efektivitas kurikulum. Di dalam pelaksanaan kurikulum, tugas guru adalah mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau kelompok. Dengan demikian, guru dan kepala sekolah memahami kurikulum tersebut sebelum dilaksanakan. Dalam proses pengembangan kurikulum, peran guru lebih banyak dalam tataran kelas, yaitu sebagai 1. Implementers. Guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. 2. Adapters. Guru berperan lebih dari sebagai pelaksana kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Yang ketiga, developers. Guru berwenang dalam mendesain kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembang kurikulum, sepenuhnya guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi dan misi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. 4. Researchers. Peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam pelaksanaan peran sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Senada dengan itu, guru memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum, yaitu sebagai berikut. 1. Pengelolaan administratif. 2. Pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum. 3. Guru sebagai tenaga profesi kependidikan. 4. Berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. 5. Meningkatkan keberhasilan sistem instruksional. 6. Pendekatan kurikulum. 7. Meningkatkan pemahaman konsep diri. 8. Memupuk hubungan timbal balik yang harmonis dengan siswa. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.